Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di pagi ini. Saya tidak bisa membayangkan, begini, bukan tidak bisa membayangkan, tetapi saya membayangkan kalau memang benar apa yang disampaikan bahwa ada sekitar lebih dari 3 orang anggota yang memang ada keterikatan di kasus Subang ini. Bukan keterlibatan, tapi keterikatan. Ada persambungan dengan kasus Subang ini. Mungkin saja di antaranya bukan hanya 3 orang. Misalkan kalau memang benar, katakanlah misalkan ada 9 orang, malah ada yang mengatakan lebih dari 9 orang. Sekali lagi ini hanya dugaan-dugaan, tetapi informasi ini memang akurat, memang datang juga bukan dari orang biasa, tapi memang adalah dari anggota sendiri. Nah tentunya kalau misalkan itu lebih dari 3 orang yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo, yaitu 1 perwira dan 2 bintara yang sudah jelas, barangkali ada keterikatan yang lainnya, di mana mungkin saja ada peran-peran yang ikut, ya, peran-peran yang ikut, ya mungkin saja. Kalau kita ketahui di pelaku itu misalkan ada peran yang disebut dengan eksekutor, ada peran membantu, peran ikut serta, peran melindungi, peran melihat, ya banyak, atau peran dalangnya juga, ya, dalang seperti itu. Mungkin juga ini termasuk barangkali ada dalam anggota ini pun bisa saja misalkan ada peran-perannya juga di sana barangkali. Ada ketuanya, ada pengkoordinirnya, mungkin saja bisa saja terjadi seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sang pemimpin di sana, ada yang karena tidak mungkin tidak ada koordinasi, tidak mungkin, pasti ada koordinasi kan. Ya, pastilah kalau misalkan jalan sendiri nanti tidak sinkron, nanti akan bertubrukan. Pasti ada koordinasi di antara mereka, pasti ada koordinasi. Kalau memang ini benar terjadi, ya, kalau memang benar bahwa ada lebih dari 3 orang misalkan, ini kan sangat luar biasa, di mana ada koordinasi, di mana ada perintah, di mana ada koordinasi itu, ya, semacam rapat kayak begitu, ya. Ya garis besarnya koordinasi saja lah, koordinasi satu sama lain, bahwa kerjakan ini, kerjakan itu, ya, seperti itu. Nah, ini kan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya setelah kita melihat kasus Sambo memang tidak begitu luar biasa. Tetapi luar biasanya apa? Kalau kasus Sambo sudah terungkap, ini sampai sekarang belum maksimal terungkapnya, luar biasa kan? Yang katakanlah kasus Sambo di kota ini di pedesaan lah, ya, desa Jalan Cagak seperti itu. Memang bedanya satu, kalau kasus Sambo di TKP sudah terlihat langsung, tapi kan sekarang sudah ada pengakuan nih. Cuman ya masalahnya itu adalah bukti-bukti yang hilang di sana, ya, barang bukti yang hilang, ya. Nah justru inilah hebatnya di kasus Subang ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pernyataan Kabid Humas Polda Jabar bahwa 3 orang sudah dinyatakan bahwa memang ada keterikatan, walaupun disampaikan baru di etik, ya, tapi kita akan terus lihat perkembangan selanjutnya, apakah sudah mulai ada informasi atau pendalaman dari pihak Propam. Tentunya yang akan kita tunggu informasinya sejauh mana. Apakah memang disebutkan ada orang-orang lain selain yang 3 orang ini juga, ini apakah sudah diperdalam oleh pihak Propam Polda Jabar? Kita masih menunggu juga ini, ya. Cuman saya hanya bisa membayangkan kembali lagi tadi bahwa begitu luar biasa mereka berkoordinasi, begitu luar biasa untuk menutupi kasus ini. Kalau memang itu terjadi, bayangkan saja, sekian banyak ikut terlibat untuk supaya kasus ini tidak terungkap. Kembali lagi bahwa kalau di kasus Sambo, saya pernah mengatakan bahwa mereka mengikuti itu atas perintah atasannya, yaitu Bapak Sambonya sendiri, yang notabene dia punya kedudukan, juga punya pangkat, maka adalah atasannya beliau langsung. Artinya apa? Mereka yang terlibat, anggota-anggota yang terlibat adalah perintahnya dari siapa? Ya dari beliau langsung. Dari seorang Sambo, Ferdi Sambo, FS, ya. Kalau di kasus Subang, katakan kasus Sambo ada 9 orang, katakanlah 8 atau berapa orang.
Di kasus bom misalkan ada 9 orang, misalkan kalau diduga benar apa ya, 3 atau 9 orang lah ya, 3 atau 9 orang, misalkan diduga benar, berarti siapa atasannya gitu ya. Kan nggak mungkin mereka itu menghilangkan, misalkan kalau ada pola-pola penghilangan barang bukti misalkan ya, ada pola-pola ya ikut ikut keterikatan dalam pola-pola apa namanya, eh, ikut serta dalam perintangan obstruction of justice misalkan, sekali lagi tentu yang dibela siapa gitu kan. Itu yang suka saya gaungkan di YouTube saya. Yang dibela tuh siapa sebenarnya? Yang dibela supaya tidak masuk penjara, supaya tidak tertangkap, itu siapa gitu kan? Kan ini juga masih tanda tanya sebenarnya, siapa kan? Ataukah ada orang yang memang tidak disebutkan di antara yang sudah disebutkan? Ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu, untuk supaya dihilangkan semua apa namanya jejak-jejaknya, ya tidak menutup kemungkinan juga seperti itu ya. Atau memang yang sudah ada tersangkakan untuk dilindungi, kita juga belum tahu ya. Apakah di luar tersangka ada yang dilindungi, kita juga belum tahu hal itu. Tapi terus terang kita mengharapkan adalah terus kita dukung Polda Jabar agar bisa terus mendalami yang obstruction of justice ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar etik ya, mudah-mudahan ya terus didalami ya. Bukannya kita mengharapkan, tetapi ya siapa tahu kan ada lebih daripada itu ya. Ada lebih daripada hanya sekedar etik saja, tetapi ada hal-hal keterlibatan di pidana. Kita juga berharap mudah-mudahan ada terus pressure yang kuat dari pihak Propam Polda Jabar seperti itu ya. Mungkin juga begini, kita berharap juga ada orang yang mau membuka sejujur-jujurnya ya, dari orang yang gini, pada saat ada pengakuan atau ada saat pengakuan dari seseorang, maka saya yakin bahwa nanti itu akan ditindaklanjuti oleh pihak yang pihak yang apa namanya, pihak yang berwajib lah seperti itu ya. Jadi di mana kalau misalkan ada laporan dari seseorang, di mana laporan itu adalah memberikan informasi masalah keterikatan orang dalam proses obstruction of justice, ya itu saya yakin pasti akan ditindaklanjuti. Apalagi kalau misalkan dengan adanya penemuan-penemuan, misalkan ada pergerakan-pergerakan dari saksi-saksi, pergerakan-pergerakan di mana ada saksi-saksi yang melintas di TKP atau melintas setelah TKP, melintas di jam-jam krusial dengan kendaraan apa ya. Kemudian juga ada proses-proses pengambilan uang ya, ada misalkan ada proses-proses uangnya kemudian dibagi-bagikan misalkan ya. Karena ya mungkin ada proses-proses seperti itu, karena siapa yang berwenang untuk bisa mengambil hal-hal yang berikatan dengan barang bukti, tentunya kita ketahui semua itu. Nah, siapa tahu kalau ada informasi-informasi disampaikan kepada Propam, maka ini kalau ditindaklanjuti akan lebih baik sepertinya. Ya, itu akan lebih baik seperti ini. Makanya kita berharap sekali lagi bahwa mudah-mudahan ada orang yang memang mau betul-betul membuka seterang-terangnya, memberikan informasi kepada pihak Propam khususnya. Ya, karena kalau misalkan yang membuka ya pasti harus anggota lagi, yang tahu seluk-beluknya di situ, tahu pergerakannya di situ ya. Di antara mereka tahu dan malah tahu seluk-beluk orang-orangnya, siapa-siapa, karakter dan lain sebagainya diketahui. Berhubungan satu sama lain dengan para saksi, di mana berhubungannya, pernah berbicara di mana, kan itu mereka tahu. Yang tahu itulah yang akan disampaikan nanti kepada pihak Propam. Ini mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu, kita berharap ya. Dan nanti akan terlihat siapa sebenarnya di balik ini dan siapa orang yang berpengaruh dan atas perintah siapa, sehingga yang keterikatan ini dia ikut serta di belakang kasus Subang. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.